Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa LDTV Selayar, kita jumpa lagi di Take Over Cerita seputar Tanah Doang. Nah, bersama Raka yang akan menemani dalam beberapa menit ke depan. Nah, di sini kita ada tamu spesial nih, yaitu dari tim KKN PPM UGM tahun 2024. Nah, mungkin bisa menyapa dulu nih pemirsa-pemirsa di rumah. Halo warga Halo Selayar. Oke, mungkin biar kita lebih akrab, mungkin bisa kenalan dulu nih. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Ozan. Aku asli Jakarta, mahasiswa manajemen dan kebijakan publik Visipol UGM. Nah, sekarang aku sedang melakukan KKN nih di Desa Bontoborosu, Pulau Selayar. Salam kenal semuanya. Halo, aku Rizal. Aku aslinya dari Pacitan, Jawa Timur. Di sini aku juga sedang KKN bersama teman-teman saya. Kalau saya dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dan ditempatkan di Desa Kahu-Kahu, Kecamatan Bontoharu, Kepulauan Selayar. Mungkin sejak hari pertama KKN sampai hari ini sudah berapa lama nih kalian KKN di Kecamatan Bontoharu? Per hari ini berarti kita udah berapa lama ya? Sudah 2 minggu gak sih? 2 minggu. 2 minggu ya. Mungkin ada cerita-cerita sedikit lah selama pengalaman kalian selama 2 minggu KKN di Kecamatan Bontoharu ini. Dari aku sendiri, tentu selain mengerjakan program kerja ya, serta mengabdi ke masyarakat, kami juga mendapat istilahnya kayak keramahan dari warga sekitar. Kita juga sering diajak main. Sejauh ini kami main-main ke pantainya, ke lautnya, bener kan? Kayak Pantainya bagus banget ya? Bagus banget. Pasirnya putih, empuk. Terus airnya biru banget. Kalau dari Ozan sendiri gimana? Ya, aku selama di sini aku happy banget sih. Sambutan warga di sini hangat banget ya. Kemana-mana kita biasanya ketemu warga tuh langsung ngomong tabe. Mari Bu, mari Pak gitu. Jadi kayak kita merasa di welcome juga di sini. Terus juga tadi Rizal ngomong kayak kehidupan kita di sini lumayan beda ya. Karena biasanya kalau di Jakarta atau di Jogja gitu kita biasanya makan ayam gitu, makan telur. Tapi di sini hampir setiap saat kita makan ikan ya. Terus Dan olahan seafood lainnya. Enak-enak banget ikannya. Tapi yang paling penting sebenarnya menurutku kita di sini bisa ini sih berbaur dengan masyarakat, bisa ngelihat secara langsung apa sih permasalahan yang ada di masyarakat gitu. Terus juga kita bisa ngaplikasiin apa yang udah kita dapat nih di kuliah ke kehidupan di masyarakat. Gitu. Iya, tadi mungkin kayak beda banget ya hidup di kota sama Benar di pesisir banget. gitu. Nah, mungkin tadi kan nyinggung permasalahan di masyarakat ya. Nah, selama 2 minggu ini mungkin apa aja sih permasalahan masyarakat yang kalian temukan di mungkin masing-masing desa ya? Sebenarnya banyak banget ya yang kita temuin sehari-hari itu, tapi mungkin aku melihatnya dari kacamata aku sebagai anak hukum kan. Jadi aku sering bertemu dengan warga, kemudian dari tokoh-tokoh masyarakatnya, terus pemerintah desanya juga itu menyampaikan ada keluhan tentang yang ramai atau viral belakangan ini tentang penipuan berkedok investasi. Investasi bodong itu ya? Investasi bodong. Iya. Mungkin boleh dijelasin tuh gimana sih investasi bodong itu, mungkin bisa diceritain gimana asal muasalnya. Jadi di desaku sendiri juga sebenarnya di Kabupaten Kepulauan Selayar pada umumnya itu banyak banget warga yang kena tipu dari investasi bodong. Kenapa sih bisa dibilang investasi bodong? Karena sebenarnya investasi itu tidak punya skema bisnis yang jelas. Nah, itu kalau yang aku temuin itu jenis investasi dengan skema Ponzi. Iya. Tadi ngomong-ngomong soal skema Ponzi, nah sebenarnya itu skema Ponzi itu skema apa sih yang biasa dilakukan di investasi? Jadi sederhananya skema Ponzi itu begini, misal Raka ini punya perusahaan investasi kan, kemudian Raka mengajak teman-temannya A, B, C, D untuk bergabung. Nah, teman-temannya itu diiming-imingi lah oleh keuntungan yang besar. Terus dari mana keuntungannya? Sebenarnya itu keuntungannya dari orang-orang lain yang baru bergabung. Jadi ketika orang baru bergabung, itu dananya yang mereka setor itu digunakan sebagai keuntungan orang-orang yang lama bergabung. Jadi berlanjut seperti itu sampai suatu saat tidak ada lagi orang yang baru bergabung. Otomatis kan tidak ada uang yang masuk, tidak ada perputaran di situ kan. Maka dari itu skemanya itu bisa runtuh atau kolaps, sehingga yang paling dirugikan itu orang-orang yang baru bergabung karena kan otomatis tidak ada pemasukan kan dari mana-mana gitu. Jadi sebenarnya investasinya itu nggak ada asetnya ya, cuma Benar, mereka dapat uang tuh dari investor-investor baru yang bergabung gitu. Benar.
Oke, berarti namanya bukan nanam modal ya, cuma ngasih uang aja. Setoran doang. Iya, muter-muter aja di situ. Oke. Nah, mungkin tadi kan ngomong-ngomong soal investasi bodong ya. Nah, mungkin kalau investasi yang benar tuh gimana sih? Jadi pengertian investasi itu kan sebenarnya kita mengalokasikan istilahnya menaruh uang kita untuk suatu aset, dibelikan suatu aset. Misal sederhananya seperti ini. Misal kita beli emas ya kan dalam harga yang misal relatif murah. Misal kita beli waktu itu 100.000 misal satu emas. Kemudian lama-kelamaan aset itu kan akan naik harganya. Ketika naik harganya kita jual lagi. Kita beli di emas di 100.000, kemudian misal kita jual di harga 200.000, otomatis itu kan ada margin atau keuntungan yang didapat. Nah, seharusnya kalau misal model perusahaan investasi yang benar itu seperti itu, dibelikan aset, kemudian nanti dijual saat harganya sedang tinggi, kemudian keuntungannya nanti dibayarkan ke investor-investor tadi. Begitu. Iya, oke. Sebenarnya kan kalau investasi emas kan emang investasi yang emang udah terjamin ya. Tapi kenapa sih kok banyak orang itu yang kembali lagi ke skema Ponzi tadi, memilih skema Ponzi tadi? Jadi kalau misal investasi yang sebenarnya kita kenal itu kan keuntungan yang didapatkan mungkin tidak terlalu banyak ya, karena kan menunggu keuntungan bertahun-tahun lah ya, ada waktunya. Itu kan ada waktu tertentu kan. Tapi skema Ponzi ini mereka berani banget menawarkan keuntungan yang sangat besar dalam waktu yang singkat serta dijamin bebas resiko. Jadi bahkan mereka tidak tanggung-tanggung, misal dalam beberapa minggu saja mereka menjanjikan dana itu kembali 50%. Contoh kita menginvestasikan 1 juta, dalam beberapa minggu kemudian bisa diklaim sudah balik 50%-nya, yaitu dari 1.500.000 begitu. Ya, berarti emang kadang penawarannya itu nggak masuk akal sih, Rak. Jadi orang-orang tuh gampang percaya gitu. Apalagi butuh uang mungkin ya. Jadi ya udahlah kita coba aja ini investasi bodong ini. Mereka bisa dapat untung besar dalam waktu yang singkat gitu. Hal-hal yang mungkin nggak bisa didapetin kalau kita berinvestasi di emas atau misalnya investasi beli kambing gitu kan, butuh waktu berbulan-bulan kan untuk numbuhin untuk bahkan tahun-tahun itu. Iya, baru dapat untungnya gitu. Tapi sebenarnya kalau dari yang kutemuin di masyarakat juga ya, selain dari investasi bodong tadi, sebenarnya masyarakat masih banyak yang terkena hal-hal yang sebenarnya penipuannya sebenarnya sederhana gitu. Misalkan penipuan online, misalkan kita dibilang dapat uang kaget atau dapat door prize dari bank gitu, ataupun misalnya kita dapat paket dari bea cukai, atau misalnya kita ditelepon sama polisi terus diminta untuk kirim sejumlah uang karena ada yang kecelakaan lah atau apa gitu. Jadi sebenarnya hal-hal yang masih simpel juga masyarakat masih belum teredukasi dengan baik gitu. Benar. Nah, itu kan mereka kan penipu-penipu itu istilahnya punya skema atau model cara bermain yang canggih gitu loh. Mereka kan bagaimana caranya bisa menggait korban dengan ya penampilannya meyakinkan seperti tadi berpura-pura jadi aparat kepolisian atau apa. Kemudian kan juga mereka juga suka mengancam dengan data pribadi dari calon korbannya. Selain itu juga istilahnya mengancam dengan konsekuensi hukum yang palsu, jadi dibuat-buat. Misal kalau tidak setor nanti diancam dengan begini-begini seperti itu. Jadi taktik-taktik yang dimainkan ini biasanya melibatkan permainan emosi di warganya sih. Biasanya mereka tuh kalau nggak menawarkan kebahagiaan tuh menawarkan ketakutan yang mendalam gitu buat warga. Jadi kayak dapat door prize nih, dapat 50 juta, wah bahagia kan? Tapi disuruh kirim uang 500.000 langsung dikirim. Atau misalnya ditakut-takutin kalau nggak kirim nanti diancam segala macam, atau keluarganya kalau nggak ngirim uang ini nggak dioperasi segala macam gitu kan. Jadi emang metodenya atau taktik-taktiknya ini sangat cerdik gitu dalam memainkan perasaan masyarakat. Iya, sebenarnya itu penipuan online itu meresahkan banget ya sebenarnya. Apalagi kadang suka nelpon berkali-kali juga kan. Pagi-pagi biasanya kan. Iya. Jam 4 pagi. Orang-orang baru bangun tidur udah ada tiba-tiba panik kan itu. Mungkin pikirannya belum tenang. Iya banget. Iya. Nah, mungkin kalau dampaknya di masyarakat itu seberapa besar sih terkait penipuan online itu? Dampaknya tentu besar banget ya, Rak. Jadi ini kita jangan berbicara tentang finansial dulu deh, jangan berbicara tentang ekonomi. Kita coba berbicara dari sisi misalkan psikologi gitu. Pasti masyarakat yang setelah terkena penipuan ataupun investasi bodong ini kan pasti secara emosi tidak stabil ya. Karena mereka habis rugi sekian banyak, terus mereka ada trust issue nih, nggak percaya sama orang-orang di sekitarnya. Apalagi ke
petugas bank atau misalkan kepolisian, aparat penegak hukum, pasti mereka kayak nggak percaya gitu. Iya. Mungkin kalau orang yang dari awalnya dermawan jadi pelit gitu. Bisa jadi. Iya. Nah, ini kan juga sebenarnya kalau misalkan tipu ini benar-benar memberatkan, kayak memberikan beban ekonomi tambahan bagi warga-warga kita, masyarakat. Kayak sebenarnya kan masyarakat ini kan kalau misal kita lihat dari demografinya, masyarakat kita itu kan masih berada di level ekonomi menengah ke bawah, yang biasanya kayak pekerjaannya itu bertani, nelayan, terus mengelola UMKM kayak kecil-kecilan gitu. Nah, ketika mereka kena tipu, otomatis kerugian finansial yang dialami benar-benar sangat besar, dan nggak tanggung-tanggung. Kadang mereka ini juga benar-benar istilahnya menaruh dana yang besar, jadi ketika kena tipu itu benar-benar akan sangat memberatkan bagi mereka karena loss yang mereka dapatkan sangat besar. Ya, jadi untuk kehidupan sehari-hari juga sulit ya, biasanya untuk makan atau untuk pendidikan. Bahkan kayaknya banyak juga yang ngutang gitu karena penipuan-penipuan ini kan. Oke, tadi kan Kak Rizal dan Kak Ozan nanti kan aku dengar tadi dari jurusan hukum dan jurusan manajemen kebijakan publik ya. Nah, mungkin kalau dari sudut pandang hukum dan kebijakan publik gimana sih terkait penipuan dan investasi bodong tadi itu? Kalau misal dilihat dari perspektif aku sebagai mahasiswa hukum ya, permasalahan penipuan ini sebenarnya kan bisa diancam dengan hukuman pidana atau ya kalau bagi masyarakat awam mungkin kayak pelakunya bisa dipenjara begitu. Ya, itu benar karena kalau soal penipuan itu kan udah diatur dalam pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mana pelaku penipuan ini dapat diancam dengan pidana penjara selama paling lama itu 4 tahun penjara. Kemudian tadi kan juga soal investasi, terutama dengan skema Ponzi, sebenarnya itu sudah dilarang karena modelnya itu kan model investasi bisnis yang berbentuk piramida. Nah, itu kan ilegal dan sudah dilarang di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70 Tahun 2019 tentang distribusi barang secara langsung. Oleh karenanya sebenarnya perusahaan-perusahaan investasi tadi yang ilegal juga dapat dipidana, baik itu perusahaannya maupun orang perseorangannya, kayak pengurus perusahaannya itu diancamnya di pasal 103 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal begitu. Oke. Mungkin tadi itu kan mungkin ancaman-ancaman bagi pelaku ya. Mungkin untuk korban itu gimana sih? Mungkin apakah puas dengan pelaku dihukum atau mungkin ada hal-hal yang bisa korban itu lakukan untuk mengambil kembali haknya? Terkait hal tersebut tentu ya selain ancaman pidana tadi karena menyangkut kerugian masyarakat yang luas, sebenarnya ini kan juga berbentuk istilahnya kayak hubungan hukum antar orang, kayak bentuknya perjanjian, kayak aku mengadakan perjanjian dengan perusahaan investasi. Jadi di situ kan ada timbul hak dan kewajiban ya sebenarnya. Ketika salah satu diuntungkan dan salah satu dirugikan, otomatis hal tersebut tidak adil dong. Jadi sebenarnya masyarakat yang menjadi korban itu dapat juga mengajukan istilahnya ganti kerugian selain ancaman pidana tadi. Jadi berbarengan pelakunya tetap bisa dihukum dan kemudian korban juga bisa mendapatkan ganti kerugian dari harta-harta yang diambil begitu. Mungkin kalau dari sudut pandang kebijakan publik gimana Kak Ozan? Jadi kalau dari perspektif atau sudut pandang kebijakan publik ya tentu kita melihatnya ini sebagai permasalahan yang rumit lah ya, karena melibatkan berbagai pihak nih, misalkan ada yang penipu, ditipu, dan sebenarnya ada yang di luar ini yaitu pemerintah atau pengawasan gitu kan. Jadi sebenarnya itu kalau terkait dengan hal ini yang paling penting itu nomor 1 tentang peraturan atau regulasi dan pengawasannya. Jadi sebenarnya yang seperti yang tadi Rizal udah omongin, sebenarnya peraturannya ada kok gitu, perlindungan hukumnya ada, tapi sebenarnya pengawasannya itu sangat sulit gitu karena banyak banget perusahaan-perusahaan investasi yang tidak terdaftar gitu, tidak legal, dan juga banyak korban yang tidak melaporkan gitu. Jadi perlu adanya pengawasan yang komprehensif nih, yang kompleks gitu dari pemerintah untuk memastikan bahwa para konsumen ini atau para investor atau orang-orang yang korban ini bisa dapat perlindungan gitu. Jadi regulasi yang udah ada selama ini tuh udah ketat atau belum sih sebenarnya tuh? Jadi kalau dipandang cukup atau enggaknya sebenarnya kan regulasi yang ada sebenarnya sudah mampu memberikan
pidana, efek jera bagi para pelaku. Namun tidak dipungkiri kalau misal terjadi skema-skema baru seperti itu kan, memang kalau misal dari regulasi itu kan ada istilahnya dalam hukum itu peraturan selalu tertatih-tatih dengan peristiwa, kayak undang-undang selalu tertatih-tatih dengan peristiwa, kayak kita kan kalau bikin undang-undang lama ya, terus kalau misal ada peristiwa baru itu bakal sangat ketinggalan. Oleh karena itu sebenarnya aku mau menekankan soal pentingnya aspek penegakan hukum dan pengawasannya. Jadi dari aku mau masuk soal ini kan, kalau misal ada investasi itu kan ada sebenarnya lembaga yang mengatur, yaitu Otoritas Jasa Keuangan. Selain itu kalau misal perkaranya udah menjadi perkara penipuan, itu nanti ada juga lembaga yang berwenang menanggulangi, yaitu kepolisian dan kejaksaan. Nah, penting kiranya kalau misal ada koordinasi antar stakeholder ini. Jadi antar stakeholder ini bisa istilahnya mengawasi di tiap tahapan perkara. Kalau misal di awal belum terjadi penipuan kayak gitu kan, otomatis pencegahannya dari OJK, kemudian ketika sudah masuk permasalahan pidana, kemudian itu kan bisa masuk dari kepolisian dan kejaksaan. Bener banget, Zal. Nah, kalau yang kedua itu berhubungan dengan kondisi ekonomi dan juga sosial budaya masyarakat gitu. Kalau misalnya dari kondisi ekonomi, banyak banget masyarakat kita kan yang memang masih menengah ke bawah ya. Jadi ketika ada seseorang ataupun investor gitu ya, yang menawarkan iming-iming penghasilan yang besar dalam waktu yang singkat, itu masyarakat kita cenderung untuk percaya gitu, cenderung untuk boleh juga nih dicoba gitu kan. Nah, kalau yang kedua itu berhubungan dengan sosial budaya kita, atau biasanya aku naruhnya kayak gini, kayak kita warga Indonesia itu banyak banget yang sangat kekeluargaan. Kita sama tetangga tuh erat banget gitu. Kita percaya sama tokoh masyarakat yang ada di lingkungan kita. Jadi kita sangat percaya dengan tokoh-tokoh itu, kadang disalahgunakan gitu, disalahartikan. Jadi banyak tokoh masyarakat juga yang memanfaatkan kedekatan mereka untuk mendapatkan keuntungan nih. Jadi hal-hal seperti ini nih yang harus kita evaluasi kembali. Masyarakat harus bisa kritis ke depannya. Jangan percaya bulat-bulat, harus bisa mengevaluasi apakah penipuan ataupun investasi ini benar-benar menguntungkan ya sih buat mereka gitu. Benar. Memang kepercayaan sosial ini kan benar-benar sangat tinggi-tingginya kan di masyarakat. Memang masyarakat Indonesia terkenal ramah, terkenal solidaritasnya tinggi, terkenal kekeluargaan, tapi itu kan juga tadi udah dibilang Ozan, bisa jadi pedang bermata dua. Yang satu sisi bisa menunjukkan bahwa masyarakat kita itu solidaritasnya tinggi, tapi di satu sisi juga bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, yang untuk mempengaruhi masyarakat kita begitu. Yang terakhir itu berkaitan dengan literasi keuangan masyarakat kita sendiri sih. Banyak masyarakat yang belum bisa membedakan ya antara investasi yang legal, yang asli, yang benar, dan juga investasi yang bodong gitu. Kadang kita juga masih belum bisa nih membedakan antara penawaran yang emang sah gitu, ataupun juga dengan tawaran-tawaran yang nggak masuk akal gitu. Jadi memang dari masyarakatnya sendiri kita perlu meningkatkan lagi nih edukasi terkait literasi keuangan ini gitu. Oke. Kalau dengar-dengar dari cerita-cerita tadi sih, mungkin penjelasan-penjelasan tadi itu ternyata itu banyak banget sih sebenarnya aspek yang harus ditingkatin. Mungkin tadi kan kita kan udah ngomong investasi bodong dan penipuan online ya. Nah, mungkin ada nggak sih langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk mengurangi atau mencegah penipuan online dan investasi bodong itu? Iya, kalau dari aku sih sebenarnya salah satu hal yang paling krusial, yang paling penting itu adalah gimana kita bisa memberikan edukasi, meningkatkan literasi kepada masyarakat gitu tentang model investasi yang benar dan baik seperti apa gitu. Kita juga harus ngasih penyuluhan nih, sosialisasi kepada masyarakat mengenali tanda-tanda investasi bodong tuh kayak gimana sih, tanda-tanda penipuan tuh seperti apa sih. Terus kita juga perlu ngajarin gimana ketika mereka menjadi korban, apa sih yang langkah-langkah yang bisa mereka lakukan gitu untuk mengembalikan kembali hak-hak mereka gitu. Iya. Sebenarnya memang edukasi ke masyarakat itu sebenarnya yang paling penting ya. Mungkin aku pengen dengar dari Kak Riza nih, mungkin gimana nih tanggapannya terkait pencegahan. Jadi kalau aku seperti tadi aku menekankan soal adanya peran lain, yaitu dari pihak pemerintah sendiri selaku stakeholder atau pemegang kebijakan itu
mungkin karena otoritas jasa keuangan sebagai lembaga pengawas misal untuk investasi, terus ada kepolisian, kejaksaan, itu kan lingkup pengawasannya terlalu luas. Kalau dari aku sebenarnya juga istilahnya mengencourage atau memacu dari level pemerintahan yang lebih rendah, misalnya dari sesederhana saja seperti dari lingkungan RT, RW, dusun, kayak desa, begitu kan. Kalau bisa mereka ini bersinergi lah, dari perangkat desa, kemudian dari aparat penegak hukumnya, dari pemerintahnya, untuk benar-benar mengawasi hal-hal tersebut agar tidak terjadi di masyarakat. Kemudian kalau misal mendapat laporan, kalau bisa harus segera langsung action begitu. Kemudian bagi masyarakatnya sendiri, ini ada yang menarik dari tipsnya dari otoritas jasa keuangan, yaitu ada 2 L. L yang pertama itu logis. Bahwa kita kalau misal tentang investasi, kita harus memastikan bahwa logis itu masuk akal dari segi keuntungannya utamanya. Kalau misal terlalu fantastis, otomatis hal tersebut kan tentu harus dicurigai ya. Sehingga kalau bisa hal tersebut dihindari. Kemudian L yang kedua yaitu legal. Legal dalam artian ketika kita ingin berinvestasi pada suatu perusahaan tersebut harusnya terdaftar dan berizin. Karena kalau tidak itu kan dana dari masyarakat kan ditakutkan kalau misal tidak berizin, tiba-tiba terjadi sesuatu hal, ya sudah, itu sangat benar-benar sangat beresiko sekali. Kemudian dari korban sendiri, jika sudah terlanjur misal terkena penipuan, baik itu penipuan investasi maupun dari penipuan online seperti sesimpel hal-hal yang tadi Ozan sebutkan, itu sesegera mungkin kemudian melaporkan kepada pihak berwajib, juga mungkin mencari bantuan hukum kepada lembaga-lembaga seperti LBH seperti itu. Oke, mungkin aku sedikit ngerangkum ya terkait pembicaraan kita pada sore hari ini ya. Mungkin tadi itu yang pertama tuh kita tuh ngomongin tentang investasi bodong. Nah sebenarnya itu investasi bodong itu kayak investasi itu yang nggak jelas, penanaman modalnya mau ditanam ke siapa itu nggak jelas. Terus terkait penipuan online itu sebenarnya itu penipuan online itu kayak banyak sih sebenarnya bentuk-bentuknya itu, dan mungkin di sini yang perlu kita lakukan yang paling utama itu mungkin kita bisa berhati-hati kalau ada nomor dari yang nggak dikenal ya. Mungkin kalau ada informasi seperti kayak mungkin yang melibatkan kerabat atau anggota keluarga terkait penipuan online itu, mungkin kecelakaan itu, mungkin bisa kita konfirmasi dulu ke mungkin ke pihak terkaitnya. Oke, mungkin tadi untuk tips-tipsnya itu yang penting untuk investasi bodong itu hati-hati karena legalitasnya nggak jelas, dan investasi yang baik itu kita harus melihat dari legalitasnya ya, mungkin sisi logisnya. Oke. Mungkin mungkin hari ini untuk pembicaraan saya dengan Kak Ozan dan Kak Rizal selaku mahasiswa KKN UGM tahun 2024. Oke, semoga informasi hari ini bisa membantu wawasan dan membantu kita semua untuk berhati-hati terhadap investasi bodong dan penipuan online. Terus ikuti podcast Carita untuk informasi dan diskusi menarik lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih, dadah.